Kudu ngono. Cek. Assalamualaikum bosku. Selamat malam, selamat beristirahat bosku ya. Oke, kembali lagi di Imam Kawasaki bosku. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan yang sedang nonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke bosku, ingat pasportnya. Imam Kawasaki di mari. Modif dulu, barusan mori. Well, oke. Kali ini saya sedang ada di workshopnya Bang Ajul bersama sang owner Bang Ajul. Ini pas lagi duduk santai ya Bang. Pas lagi duduk santai kita ngopi bareng sembari kita ngonten ya. Dan terima kasih Bang Ajul juga atas kerjasamanya. Pokoknya banyak teman banyak rezeki ya katanya. Nah itu dia bosku ya. Jadi buat teman-teman perbanyaklah teman ya, tapi yang di hal positif ya pastinya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga yang nonton video ini yang mempunyai cita-cita pengen Ninja 2 tak segera kebeli ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, konten kali ini ada kedatangan atau saya kedatangan owner dari Subang, Jawa Barat. Ini bisa disebut Sultan ya, karena unit ini unit plus modifikasinya itu kurang lebih menghabiskan biaya 115 juta. Itu unit plus modifikasinya ya. Nah, di sini pasti unit ini banyak yang diganti dan partnya, dan banyak pula requestnya sesuai mas dari Subang Jawa Barat ini ya. Oke. Seperti biasa ya, bakal saya review sebelum kita kirim, dan malam ini langsung kita kirim ke depan rumah langsung ya. Pokoknya saksikan terus sampai habis, jangan skip. Bakal saya review sampai sedetail mungkin. Oke bosku, mantap. Halo bosku, selamat sore. Dari Aceh. Terus finishing udah semua. Halo bosku, ini dia unitnya yang saya ceritakan tadi ya. Nah alhamdulillah buat Mas Jamil ya, terima kasih atas kepercayaannya udah mampir di workshop kita, di workshop Imam Kawasaki, dan melakukan restorasi plus modifikasi unitnya di workshop kita. Dan unit ini menghabiskan biaya yaitu kurang lebih 90 jutaan, itu hanya restorasi plus modifikasinya saja ya. Itu belum berikut unitnya. Dan unit ini kemarin dapat di harga 25 jutaan lah. Jadi total kurang lebih unit plus restorasi dan modifikasinya yaitu 115 juta. Nah, terima kasih buat Mas Jamil atas kepercayaannya. Semoga selalu berikan kesehatan dan rezeki lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang sedang nonton video ini, semoga dilancarkan rezekinya, dan yang mempunyai cita-cita mempunyai Ninja 2 tak, Ninja R, Ninja SS atau Ninja RR New, RR Old segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini
bakal saya review sedetail mungkin unit ini kenapa bisa menghabiskan kurang lebih 90 jutaan. Pasti banyak part yang diganti dan perbandingannya dengan modifikasi sekitar 50 jutaan dengan 90 jutaan ini ya. Oke bosku, saya akan terus sampai habis, jangan sebut ya. Oke mantap. Nah yang pertama kita bahas di bagian kokpit ya. Di bagian kokpit ini, di bagian kokpit ini juga emang fungsi sama, cuman dari segi harga dan kualitas itu pasti beda ya. Ada harga pasti harga kualitas. Yang pertama sendiri di bagian speedometer. Terus speedometer sih seperti biasa, ini yang tipe ZX 10 ya. Ini kita PNPN ke Ninja RR. Perstatakannya itu di harga 2 jutaan. Nah, yang sebelumnya itu kan pakai speedometer yang Ducati, itu selisih harganya kurang lebih 300-an. Jadi yang itu 1.700. Nah, jadi harganya udah kelihatan selisihnya ya bosku. Dan lanjut di bagian kokpit selanjutnya yaitu bagian setang. Untuk bagian setang sendiri ini lumayan banget selisihnya dari model-model sebelumnya. Yang pertama dari bagian triple clamp. Untuk triple clamp sendiri yang sebelum-sebelumnya biasanya menggunakan Bipro, terus RCS itu di harga 1 jutaan ya, masih di harga 1 juta atau 500-an. Dan yang ini menggunakan Taiga yang original Itali. Nah ini segitiganya aja, triple clamp atasnya ini, nah itu di harga 2.850.000. Nah untuk bagian segitiga atasnya aja, belum berikut stangnya. Nah untuk stangnya sendiri ini juga sama menggunakan Taiga ya. Stangnya juga sama, harganya 2.850.000 itu bagian stang kan akhirnya. Jadi triple clamp plus stangnya aja itu 5 juta lebih, hampir mendekati 6 juta ya. Terus di bagian steering damper, nah ini kita menggunakan no brand, warna hitam atau black series biar cakep ya, biar nggak terlalu rame. Dan bracketnya dibalut bracketnya dari NGRT. Untuk bracketnya sendiri itu udah berbeda, yang sebelumnya kan menggunakan Bipro atau yang itulah ya. Jadi harganya pun kelihatan bedanya sekitar selisih 100 sampai 200 ribuan lah dari Bipro. Terus dari steering damper juga sama, selisihnya itu hampir 500-an lebih lah selisihnya. Nah dari di situ juga udah kelihatan ya bosku ya. Nah terus lanjut kita masih di bagian pertanyaan dari bagian preload. Nah preload juga sepertinya fungsinya sama dari harga. Nah yang membedakan preload ini fungsinya yaitu untuk menyetel atau menyetel keras atau lembutnya shock breaker depan ini ya. Jadi buat teman-teman nanti misalnya penggunanya gemuk, jadi kita tinggal kencengin. Kalau misalnya pengen lebih empuk, kita kendorin. Jadi otomatis nanti nyetel sendiri sesuai kebutuhan dari sang owner. Terus buat segitiganya ini preloadnya ini kurang lebih ini di harga 900 ribuan nih preload plus buat segitiganya. Terus di sini banyak juga di bagian gas spontan. Nah, gas spontan sendiri ini saya menggunakan Domino. Domino ini di harga 1.100.000, baru gas spontannya aja ya, belum ini hand gripnya. Dan hand gripnya kita menggunakan Ariete. Nah, ini hand gripnya aja. Ini harganya 350 sepasang kanan kiri. Terus dari sistem pengereman atau master rem. Untuk master rem ini kita menggunakan Brembo RCS Corsa Corta. Mantap, aman ya. Ganteng. Seger. Dan master remnya ini master remnya saja ini di harga 4.750.000 RCS Corsa Corta 15. Terus handle couplingnya kita serasikan menggunakan Akosato Racing Cloud 14. Nah ini handle couplingnya ini di harga 2 jutaan ya. Jadi master rem plus ini aja udah hampir 7 juta. Terus di bagian ini bracket ini beda lagi ya. Ini bracket ini belum dapat dari master remnya. Untuk bracket sendiri ini dari WR3 ini di harga 200-an. Dan tabung Lightech. Nah, tabung ini kecil mungil-mungil ini ada harganya bosku. Lightech nih. Ini original. Lightech ini tabung kecil ini harganya 1.250.000. Nah, ini bagian sini aja nih. Nah, ini aja nih buat wadah minyak rem doang nih sebenarnya. 1.250.000. Ini belum berikut bracket dan selangnya juga ya, baru tabungnya aja Lightech. Nah, ini di harga 1.250.000. Gokil ya bos, gokil. Oke, namanya kepuasan seseorang itu berbeda-beda bosnya. Pokoknya sesuai permintaan, Mas. Saya pengen bener-bener yang head on. Saya yang pengen yang sedang saja. Saya pengen yang biasa, yang penting normal dipakai. Yo, siap. Pokoknya apa nggak dilayani sesuai permintaan. Pokoknya well. Nah, oke. Jos. Nah, di sini ya
Jadi masuk di kita atau di workshop kita itu saya sebagai owner Imam Kawasaki itu menyesuaikan budget dari sang owner ya. Jadi saya tidak harus paket sekian itu nggak harus. Saya harus menyesuaikan kondisi unitnya dulu, terus ngebaca jadi sang ownernya pengen seperti apa. Nah ya, jadi baru kita nanti ada rinciannya, rincian kasarnya pasti ada. Itu berarti sebelum kita bongkar itu udah pasti kita bikin. Nah dari situ supaya antara saya dan owner itu tidak berselisih harga atau tidak selisih selisih permintaan ya. Kalau saya sih pengennya yang bagus-bagus lah ya. Sang owner kok ya kak. Jadi kan kebutuhan owner atau kebutuhan customer juga beda-beda. Nah oke lanjut. Masih kita bagian atasnya dulu ya. Nah lanjut lagi. Ini bagian depannya udah pokoknya ganteng banget lah. Udah bagian kokpit ini ya udah kelihatan harganya mendekati 15 apa 20 juta nih. Bagian kokpit aja nih. Nah oke. Dari kunci kontak juga kita ganti baru, original. Pokoknya biar bening dan normal ya. Nah, oke mantap. Terus bagian ke belakang ini tutup tangki. Tutup tangki kita menggunakan full cup Taiga. Ini di harga 1.350.000 yang original, ini yang V2. Mantap. Terus di bagian belakang sendiri lagi dikit bagian jok. Jok hanya kita servis, ganti kulitnya dan busanya saja. Nah, ini menggunakan kulit joknya Ambitech ya. Oke mantap. Dan untuk body, nah ini di varnish ya. Bodinya ini yang sebelumnya memang masih lumayan kinclong ya, hanya baret-baret sedikit. Nah ini kita varnish ulang, tapi kerangkanya kita repaint. Untuk kerangkanya udah kita repaint full, warnanya seperti standarnya. Karena Mas Jamil ini dia request pengen kelihatan standar tapi mewah. Nah ini contohnya bosku ya, buat teman-teman yang pengen unitnya kelihatan dari luar standar tapi barang-barangnya kalau diperhatiin sangat-sangat menggiurkan, bikin ngiler lah pokoknya. Nah oke, di bagian body yaitu udah kita repaint, varnish ulang biar kinclong, terus kerangka kita repaint, bang mesin kita repaint, pokoknya sedemikian rupa. Untuk velg juga kita repaint ya, karena kalau bawaan RCB nanti kita bahas untuk bagian perkakian. Pokoknya bagian body udah kita sedemikian rupa, udah kita kinclongkan, nah udah di coating juga ya. Oke, kita lanjut di bagian kaki-kaki atau bagian persepatuan ya. Oke, yang pertama di bagian sepatu. Untuk sepatu sendiri atau peleknya ini menggunakan RCB original Malaysia. Untuk velg RCB sendiri itu kita repaint ya, warna hitam glossy, karena bawaan dari RCB-nya itu nggak ada yang hitam glossy-nya ya. Nah kita repaint jadi warna hitam glossy supaya biar kelihatan kinclong atas bawah luar dalam. Untuk velg RCB sendiri emang ini peruntukannya untuk Ninja RR. Untuk ukuran depannya itu 215 x 17, dibalut ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukuran 90 per 80 untuk depannya. Dan untuk disnya, untuk disnya sendiri kita menggunakan WR3 ukuran 300 mili. Ini jarang nih, dis WR3 mengeluarkan 300 mili jarang. Hanya waktu-waktu tertentu ya, mungkin pas lagi moodnya aja kali ya. Pas lagi moodnya baru dia mau produksi ukuran 300 mili. Nah ini menggunakan dis depan WR3 yang floating. Jadi ini belum dipakai memang udah goyang ya. Nah dia floatingnya udah goyang ya, minusnya nih. Bukan minus maksudnya, memang kalau floating ya goyang ya. Nah untuk disnya itu di harga hampir 1,7 lah kalau nggak salah kemarin. Untuk disnya, dis depan saja tuh, dan dibalut untuk kaliper. Nah untuk kalipernya ini kita menggunakan kaliper Brembo 4P yang aksial. Kaliper Brembo ini plus bracketnya di harga 3 jutaan ya. Dibalut selang rem hel custom. Itu selang rem helnya itu depan belakang custom ya, itu di harga 1.200.000 supaya nggak kepanjangan dan nggak kependean ya. Jadi kita sesuaikan kebutuhan dari kaliper dan master remnya. Jadi beda kaliper ya beda ukuran, beda master rem juga beda ukuran, beda motor juga beda ya. Jadi kita custom sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan untuk bracket juga itu ada harganya bosku ya. Untuk bracketnya itu dari NGRT. Oh ya,
Ini part-part kecilnya ini kebanyakan saya menggunakan NGRT ya. Untuk bracket kaliper, bracket selang rem depan aja itu dari NGRT di harga 250. Terus di bagian ke atas dikit ada borgol shock atau itu ya, borgol shock ya habis ribut. Nah, borgol shocknya dari NGRT juga itu di harga 750 tuh, warna silver ya, karena orangnya atau Mas Jamilnya ini nggak suka dengan warna yang mencolok-mencolok. Nah, kita kasih yang warna silver aja. Dan lanjut mundur dikit, itu ada radiator ya. Nah, itu sangat penting di bagian perninjaan karena sistem pendingin Ninja 2 itu hanya mengandalkan dari radiator. Nah, untuk radiator sendiri kita menggunakan KTT ya, yang curve atau gambot supaya tetap adem saat perjalanan. Macet pun kalau terlalu macet parah ya tetap aja bosku ya. Nah, jadi ini meminimalisir dari overhead ya. Untuk radiator sendiri, nah dari KTT ini di harga 2.500.000-an lah kalau sedang susah nih. Kadang bisa nyampe 3 juta. Kalau harga normal ya paling sekitar 2 jutaan ya. Gimana pas kondisi pasar yang saat ini. Dan lanjut lagi bagian belakang, mundur lagi dikit. Untuk bagian permesinan, untuk mesin sendiri ini memang mesinnya standar banget ya. Hanya kita ganti dari karbunya saja. Untuk karbunya ini kita menggunakan BWK 28 Sutco, itu di harga 3.500.000-an kemarin dapat harga itu karburatornya. Terus bagian peritil-peritilannya tuh dari cover bag, terus bracket kopling, plendes intake, terus tutup kip, cover tiang kip, terus cover water pump, bracket mesin, itu kita kasih semua ya dari NGRT. Itu aja dari peritilan-peritilan mesin itu yang bagian silver-silvernya itu harganya kurang lebih itu mencapai hampir 4 juta, kayak hampir 4 juta lebih untuk bagian peritilan silver-silvernya aja ya. Untuk pemanis mesinnya itu 4 juta lebih kalau dari NGRT ya. Dari yang sebelum-sebelumnya paling kita menggunakan 2TC, terus yang lain kan seperti kayak RC3, Bipro itu kan harganya nggak terlalu ya, jadi harganya terjangkau. Kalau untuk penampilan sih ya memang NGRT saya akun sih. Kalau untuk untuk desainnya cakep banget, kelihatan mewah. Oke, lanjut kita mundur sedikit lagi. Nah, untuk bagian pur stepan. Nah, put step sendiri ini yang seperti biasanya kita menggunakan Bipro, terus ada yang menggunakan RC3, yang dan lain-lain ya. Nah, ini kita menggunakan Taiga. Untuk underbone sendiri dari Taiga, underbone saja kanan kiri itu di harga hampir 5 juta ya. 4 juta sekian lah. Pokoknya hampir 5 juta. Nah, terus itu master remnya itu dari Brembo juga. Nah, master remnya dari Brembo. Terus itu tonjokannya atau per pembaliknya itu beda lagi ya dari NGRT. Itu per pembaliknya aja itu di harga hampir 300-an kemarin kalau nggak salah. Terus underbone-nya sekian, terus master rem Brembo-nya itu di harga 1.150.000. Terus ke belakang lagi dikit, itu selang rem. Selang remnya sama kita custom juga dari Hell. Selang remnya menggunakan Hell custom ya. Ini keunggulan dari custom yaitu dari bentuk banjonya bosku. Banjonya dia lekukannya sesuai dengan kebutuhan dan panjangnya sesuai kebutuhan. Cakep ya. Nah, untuk selang rem Hellnya depan belakang pokoknya 1.200.000. Dan untuk pengereman belakang atau kaliper belakang, nah ini kita menggunakan Brembo P2 atau 2 piston, red logo plus bracketnya di harga 3.200.000-an plus bracketnya. Nah, itu kaliper plus bracketnya saja. Terus dibalut di belakang FM seperti biasa ya, karena kalau untuk velg ori Ninja RR, Ninja R itu kita harus menggunakan yang ukuran 230 supaya gigitnya full. Karena kalau menggunakan yang standar ukuran 220 itu kenanya nggak full ya bosku. Dari situ dari daya pengeremannya juga pasti beda. Nah, oke, lanjut lagi di bagian swing arm. Untuk kaki belakangnya ini kita menggunakan iTech yang black kombinasi silver. Nah, itu di harga 2.300.000 ya. Untuk swing armnya saja, itu belum asroda. Asrodanya depan belakang kita ganti yang stainless di harga 400.000 depan belakang ya. Jadi biar kelihatan clean, bersih. Mantap bosku, pokoknya seger. Dan lanjut kita di bagian velg belakang. Velg belakang sama seperti depan ya, biar nggak oleng. Jadi depan belakang sama menggunakan RCB.
Dan untuk belakangnya itu RCB juga ukuran 300 kali 17, lebarnya 300, ringnya ring lingkaran 17 dan dibalut ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 itu ukuran 110/70. Dan untuk harga velg dan bannya depan belakangnya itu kisaran di harga 4.300-an ya. 4.300, 4.200-an lah, pokoknya kurang lebih segitu. Gimana tergantung pasar yang dimana belinya juga. Oke, lanjut lagi untuk bagian ke kiri dikit untuk gear set ya. Untuk gear setnya kita menggunakan WR3. Wah, kita menggunakan WR3 warna hitam lagi dan dibalut rantainya menggunakan triple S yang 428 dari HSBT ya tipenya. Dan itu kita kasih pemanisnya yaitu dari NGRT juga, cover gearnya, flange gear ya, cover blade itu kita ganti, itu kasih pemanisnya itu di harga 300 ribuan, 350 ribuan lah, kurang lebih. Dan untuk motor ini bodi halusnya ini kita ganti baru semua yang original supaya kelihatan nggak kusam ya. Mantap banget motor ini, pokoknya siap gas. Dan malam ini kita meluncur. Oke, kita lanjut lagi di bagian shock breaker. Untuk shock breaker sendiri kita menggunakan RCB yang G series premium black, itu di harga 3.450.000 sampai pokoknya tergantung gimana ya, 350 sampai 3.500.000-an lah. Itu di harga shock breakernya. Belakang ini ukurannya 260 kali 17, 260 mm, 260 mm kali 17. Ini ukurannya sama persis dengan originalnya. Itu masang bracketnya juga harus ada customan ya, nggak bisa langsung PNP pokoknya. Untuk beberapa part modifikasi itu nggak semuanya PNP. Oke bosku, lanjut lagi kita bagian pentil-pentilan lagi seperti baut-baut. Untuk baut-baut kita detailing dengan baut yang stainless ya. Untuk bagian bodi kita ganti baut yang stainless semua. Terus bak mesin itu juga ganti juga baut-bautnya tuh. Wah bening banget. Untuk baut-baut standar samping, pernya itu bening semua. Jadi nggak ada kelihatan karat-karatnya tuh. Bersih semua. Seger kan? Ya, jadi di sini pokoknya Mas Jamilnya ini percayakan penuh unitnya di Imam Kawasaki. Dan terima kasih pokoknya Mas Jamil. Dan ownernya ini sedang ada di Australia. Nah, oke, Mas Jamilnya ini sedang jauh sana. Saya belum pernah ketemu, hanya kita via video call. Dan besok juga kita hanya ketemu sang anaknya yang ada di Subang, Jawa Barat. Oke, nah setelah kemarin udah selesai finishing, ternyata ownernya ini request. Nah, request di bagian sen ya, atau riting kalau bahasa Jawa nih. Riting. Untuk sennya sendiri Mas Jamilnya ini request menggunakan CBR, CBR new atau itu sih ya, CBR new atau Vario LED itu juga sama tuh, keren, cakep banget lah, sennya cakep tuh, LED ya, jadi sesuai permintaan dari Mas Jamilnya, pokoknya apa nggak dilaini. Dan untuk bagian depannya atau headlamp lampu, nah ini kita custom menggunakan Proji Billet. Wah, supaya Mas Jamilnya saat berkendara malamnya lebih terang dan jalannya kelihatan. Terang banget tuh bagian depannya, seger pokoknya. Nah, ini juga dari pengapian sudah kita ubah menggunakan full web ya, karena kalau tidak kita ubah menggunakan full web itu nggak bakal tahan atau nggak bakal kuat jika perjalanan jauh, karena lampu ini wattnya cukup lumayan gede ya, 60 watt kalau nggak salah. Oke, mantap tuh. Dan di bagian ke atas lagi dikit, ini di bagian visor, spion, ini kita ganti baru semua, original supaya clean kelihatannya, bersih seperti baru. Nah, dan malam ini kita kirim Mas Jamil. Terima kasih buat Mas Jamil sekali lagi ya atas kepercayaannya, sudah percayakan Imam Kawasaki untuk restorasi unitnya di kita. Dan rencana malam ini kita kirim. Dan infonya Mas Jamil ini punya satu unit lagi tapi CBR ya, Honda CBR. Rencana kita bawa ke sini juga dan mau kita garap sesuai permintaannya. Oke, di Ninja, nah, tidak lupa bosku ya. Untuk di Ninja itu paling dominan yaitu dari bagian knalpot ya.
Dan untuk knalpot sendiri, nah seperti biasanya kita menggunakan kayak seperti Arrow, terus DBS ya. Dan ini, nah ini ownernya pengen yang wow, sedikit wow lah ya. Ya bukan sedikit lagi ya, ini bisa dibilang wow. Knalpotnya kita menggunakan Kostek dari original Jepang untuk silencernya, dan chambernya kita menggunakan DBS Thailand original. Nah, itu chamber plus silencernya aja itu di harga 10 jutaan. Dan karena Cobra dan Mas Jamilnya ini pengen dia kelihatan pengen masih bisa boncengan. Nah, ini kita kasih footstepnya yang menggunakan Cobra juga dari RC3 itu di harga sepasang itu di harga 400 ribuan ya untuk sepasangnya. Untuk knalpot chamber DBS versus silencer Kostek original Jepang itu silencernya, terus chambernya original Thailand di harga 10 juta untuk knalpotnya saja ya. Oke bosku, seperti biasa untuk mesin juga udah refresh semua. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya spare partnya atau ini boleh langsung hubungi di komen, atau kurangnya di motor ini apa. Sebenarnya kurangnya di motor ini tambahin baut titanium, makin mewah banget. Unit ini pokoknya udah selesai, kurang lebih perjalanan kurang lebih 2 bulanan. Sebelum kita kirim, saya kasih tahu dulu teman-teman suara knalpotnya. Oke bosku, mantap, kita cek. Gurih banget, mesin sehat, suaranya gurih, pokoknya bener-bener guaring. Nah, pesona knalpot 10 juta bosku. Oke, buat teman-teman yang mau order spare partnya juga bisa bosku ya. Hubungin WhatsApp admin 085267634756. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mari Sultan merapat.